Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Raka Satria Apriansyah dari kelas 1G nomor absen 19. Kali ini saya akan menjelaskan tentang saham. Yang pertama ada surat berharga. Pengertian surat berharga yaitu dokumen yang memiliki nilai, dilindungi oleh hukum, dan diakui oleh negara. Biasanya, surat berharga erat kaitannya dengan kepentingan transaksi perdagangan, penagihan, pembayaran, dan sebagainya. Yang berikutnya ada fungsi surat berharga. Fungsi surat berharga ada 3. Yang pertama, sebagai alat pembayaran, sebagai alat pemindahan hak tagih, dan yang terakhir sebagai surat legitimasi. Yang selanjutnya ada sekuritas. Pengertian dari sekuritas yaitu surat utang yang dapat dicairkan menjadi uang atau kas dengan cepat. Sifatnya yang liquid membuat sekuritas dapat ditransaksikan atau dijual dengan cepat. Sekuritas juga diartikan sebagai bentuk kepemilikan atas aset atau kekayaan dari perusahaan yang menerbitkan sekuritas. Yang selanjutnya adalah saham. Pengertian dari saham yaitu surat, bukti, atau tanda bukti kepemilikan individu atau instansi pada suatu perusahaan perseroan terbatas. Saham tersebut memiliki bentuk lembaran surat berharga yang berisi bahwa pemilik dari surat berharga tersebut adalah pemilik perusahaan yang mengeluarkan surat berharga. Yang selanjutnya ada investasi saham. Sebuah perusahaan dapat berinvestasi dalam saham perusahaan lain jika tidak memiliki kebutuhan langsung untuk uang tunainya. Misalnya, sebuah perusahaan dapat berinvestasi dalam 3 saham dan menggunakan investasi di saham ABC, investasi di saham Pertamina, dan Garuda Indonesia sebagai 3 nama akun aset mereka yang berbeda. Yang selanjutnya adalah entry jurnal terkait saham. Ada 5, yaitu yang pertama, membeli investasi saham. Yang kedua, menerima pembayaran dividen. Yang ketiga, mengenali laba bersih perusahaan penerbit. Yang keempat, menyesuaikan dengan nilai wajar. Yang terakhir, menjual investasi saham. Yang selanjutnya adalah perbedaan investasi saham dalam laporan keuangan. Terdapat 2 metode yaitu metode laba bersih dan metode ekuitas. Jenis akun yang pertama yaitu membeli investasi saham. Dalam akun ini tidak ada perbedaan antara metode laba bersih dengan metode ekuitas. Jenis akun yang kedua ada menerima pembayaran dividen. Dalam metode laba bersih, investor hanya melaporkan penerimaan dividen sebagai pendapatan. Sedangkan dalam metode ekuitas, penerimaan dividen dilaporkan sebagai pengurangan akun investasi. Akun yang selanjutnya yaitu mengakui penghasilan bersih dari perusahaan yang berlaku. Pada metode laba bersih, tidak terdapat entry jurnal dengan metode nilai wajar melalui laba bersih. Sedangkan dalam metode ekuitas, mengakui 25% dari pendapatan bersih perusahaan tertentu. Jenis akun yang terakhir, sesuaikan dengan nilai wajar. Dalam metode laba bersih, nilai tercatat investasi di bawah nilai wajar melalui metode laba bersih harus disesuaikan dengan nilai wajar pada setiap akhir periode akuntansi. Sedangkan metode ekuitas, untuk investasi yang melibatkan 20% atau lebih dari saham perusahaan penerbit yang beredar. Saya kira cukup, terima kasih. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.